Halo, selamat sore semuanya. Happy holiday bagi kalian semua ya. Dan pada kesempatan kali ini kita tetap akan melakukan pembahasan untuk analisa market global seminggu yang akan datang ya. Seperti biasa, sebelum saya mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan juga boleh Anda share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda pun boleh mendapatkan manfaat yang sama dari channel ini. Oke, sekarang kita akan masuk dulu pembahasannya. Bagaimana pergerakan indeks market global yang dipimpin oleh indeks Amerika Dow Jones seminggu yang akan datang? Kira-kira bagaimana pergerakannya? Apakah lanjut turun atau bisa terjadi reversal ya? Jadi kalau kita lihat dalam penutupan harga seminggu ini ya, seminggu ini kembali harga ditutup dengan sangat bearish ya, seperti yang saya kemarin katakan bahwa apabila apa beberapa minggu yang lalu itu terlihat walaupun setelah bull candle yang sangat tinggi tidak terlihat adanya penguatan lebih lanjut, dan terbukti dalam beberapa minggu setelahnya sampai minggu yang kemarin terjadi strong bearish candle ya dengan volume yang cukup gede ya. Jadi untuk lebih jelasnya coba kita lihat chartnya yang satunya. Chartnya yang satunya sebentar. Oke, di chart ini lebih detail ya. Saya gambar secara lebih detail area-area support, resisten, dan supply dan demand-nya. Jadi sebagaimana minggu lalu saya katakan, saya juga sudah sharekan di Facebook. Uh, Kemarin hari Jumat adalah merupakan hari yang terakhir dari bulan April sekaligus minggu terakhir bulan April, dan itu akan menentukan bagaimana bentuk candle akhir bulan April ini ya. Dan ternyata ditutup breakdown ya, breakdown dari support 33.400-an ya. Jadi sudah ditutup bearish dan jebol dari support ya. Jadi kalau kita lihat saat ini support daily dan monthly-nya itu sudah breakdown ya. Weekly ini juga sudah mulai diserbu bearish dengan volume yang cukup tinggi. Jadi area yang saya lingkari ini supportnya udah jebol, dan karena itu kemungkinan akan ada penguatan penurunan lebih lanjut kalau menurut pandangan saya secara weekly-nya ya. Jadi kalau misalnya dalam minggu depan atau dalam 1-2 minggu ke depan tidak mampu terjadi reversal, maka secara jangka yang agak lebih panjang kemungkinan indeks Amerika ini akan terus lanjut turun sampai ke support 32.115 ya. Jadi kalau kita lihat saat ini sedang ditahan oleh support weekly, support daily-nya, dan support horizontalnya di sini sudah broken. Kalau kita masuk ke daily chart-nya terlihat lebih jelas apa yang terjadi. Jadi terlihat sekali selling pressure-nya itu menyerang area supportnya dengan cukup kuat ya. Jadi turun, habis itu ada pandulan naik, ternyata nggak kuat ya, bearish engulfing lagi, berusaha naik lagi, terus bearish engulfing lagi. Jadi terbentuk pertarungan yang sangat sengit dan terbentuk downtrend, dan dia belum mampu menembus area resisten MA50-nya ini ya. Jadi terjadi bearish dua kali walaupun bull sudah berusaha untuk menyerang dengan signifikan. Jadi tampaknya skenario yang mungkin terjadi, kalau skenario ini kayaknya kemungkinan sudah gagal, jadi saya hapus saja. Apalagi menyampai trendline ya, jadi sama sekali dia belum sampai, bahkan breakout resisten yang di sini aja belum. Jadi apalagi untuk sampai ke resisten trendline ini saya kira masih sangat jauh, jadi saya hapus saja. Skenario ini tidak berjalan, jadi kemungkinan besar kalau menurut pandangan saya, apalagi area support 33.407 dan sekitarnya ini sudah bolak-balik dites ya. Kalau kita lihat di sini di weekly-nya itu sudah berkali-kali dites, 1 kali, 2, 3, 4, 5, dan kali ini saya kira besar kemungkinannya untuk jebol. Kenapa? Karena di sini volumenya juga lumayan signifikan ya. Secara weekly-nya volume bearish-nya sangat tinggi, dan juga kalau kita gambar trendline yang turun ini, garis merah 3 ini, kemungkinan area support trendline yang selanjutnya adalah di sekitar garis biru ini juga ya, atau mungkin setidaknya kita gambar sampai sini dulu. Jadi 32.350-an ini merupakan area yang kemungkinan segera akan dituju dalam beberapa hari mendatang ya. Atau bisa juga nanti
hari Senin langsung gap down dibuka di sini juga sangat mungkin ya. Jadi arahnya kemungkinan dalam minggu depan akan menuju ke bawah lagi. Barulah nanti di area sini, satu area ini atau area yang bawah ini merupakan area yang akan menentukan kembali apakah harga bisa dipantulkan atau malah lanjut turun lagi ya. Jadi kita lihat aja, nggak usah terlalu jauh, kita lihat aja bagaimana pergerakan minggu yang akan datang, apakah akan sampai ke sini atau masih akan terjadi zigzag di sini lagi. Mari kita pantau bareng-bareng ya. Jadi pandangan saya seperti itu, cepat atau lambat dia akan menuju ke area support. Saya gambar aja. Area support 30.337 ya. Soon or later akan sampai sana. Kita masuk ke S&P. Ya, jadi mirip juga dengan Dow. Bahkan kalau S&P ini kita lihat sudah breakdown dari support daily dan weekly-nya ini sudah hampir jebol ya, boleh dikatakan ini sudah hampir jebol. Kalau nggak penutupan kemarin di close marketnya kemungkinan akan lanjut masih turun ya, dan volumenya kalau kita lihat volumenya cukup gede dibandingkan sebelum-sebelumnya. So menurut pandangan saya ini trend line-nya udah breakdown ya secara weekly, dan ini potensi untuk akan lanjut turun lagi. Seperti dua lingkaran yang saya gambar ini adalah support yang menentukan apakah dia akan mandul ke atas atau lanjut ke bawah. Ternyata skenario yang terjadi adalah jebol supportnya ya, dan dia kemungkinan akan terjadi penurunan lebih lanjut, entah itu dengan atau tanpa retracement ya. Jadi ini sudah breakdown. Skenario yang ini sudah tidak berhasil, ini apalagi jauh sekali. So sekarang kita lihat di daily-nya. Nah, terlihat sangat jelas ya. Jadi momentum momentum bearish-nya itu very very strong. So sangat mungkin palingan terjadi pantulan-pantulan kecil aja, dan kemudian akan terjadi downside lebih lanjut. Ya, kalau downside lebih lanjut, maka area support kemudian yang akan menahan adalah sekitar 3.887. Yaitu area support yang menarik. Di sini juga ada area support kecil yang mungkin akan menahan harga sementara yaitu di sekitar 4.000. Let's say kita tulis round number 4.000 ya. 4.000 ini juga ada support yang cukup berpotensi untuk menahan sementara ya. Jadi kemungkinan dia akan ke 4.000 dulu lah. Ke 4.000 dulu kita lihat. Kalau misalnya 4.000 nggak mampu menahan, maka dia akan lanjut lagi turun ke bawah. Tapi sepertinya sangat mungkin sekali ya, karena seperti yang saya jelaskan di bulan Januari di video khusus indeks ini, yaitu kalau kita lihat dari yearly dan quarterly chartnya ya, indeks-indeks global ini cenderung akan mengalami koreksi pada tahun 2022 ya. Sorry, saya minum dulu. So kalau dari bentuk candlenya yang bearish engulfing habis gitu naik dan dia terbentuk oleh resisten dan kemudian kebanting turun lagi ya, sangat mungkin ini strong bearish. Jadi sangat mungkin hari Senin atau mungkin Selasa atau dalam minggu depan 4.000 ini bisa jadi sangat cepat tercapai ya. Apalagi ini supportnya udah dites berkali-kali. Kalau kita lihat sebentar ya, supportnya udah dites berkali-kali. Di sini juga sudah dites, terus di sini 2 kali, ini juga 3 kali, sudah 4 ya, ini 4, terus ini 5, habis gitu 6 ya. Sangat mungkin akan jebol segera ya. Kalau kita lihat chartnya yang lebih jelas mungkin ya, saya kira sudah cukup jelas lah ya ini chartnya. Nah, ini tadi saya juga pagi-pagi sempat share di Facebook
ya. Ini chart yang lebih clear dengan sudut pandang price action juga, namun kita lebih fokus ke moving average dan juga support resisten horizontal yang biasa. Saya tulis jadi saya juga share di Facebook bahwa supportnya sudah dites berkali-kali, dan kalau kita lihat di moving average-nya secara daily ini sudah akan dead cross segera. Jadi sangat kecil kemungkinan si bull berhasil untuk memantulkan harga itu. Saya kira sangat-sangat minim sekali kemungkinannya ya. Jadi sangat lebih mungkin untuk breakdown ke bawah. Dan next support yang kemungkinan akan dituju adalah sekitar 4.000 atau 3.900 something. Ya, itu untuk S&P. Kita lanjut ke DE40 alias DEX. DEX juga demikian ya. Kalau kita bahas minggu lalu, DEX pada saat itu sedang berada di area support weekly dan monthly. Saat ini memang sedang masih bertahan di area itu ya. Tapi kalau kita lihat biasanya indeks DEX ini sangat-sangat mirip dengan pergerakan S&P. Jadi kalau S&P-nya very bearish, sangat-sangat mungkin indeks DEX ini akan melanjutkan potensinya turun ke bawah ya. Jadi kalau kita lihat di sini jelas sekali dia moving average 50 dan 20-nya gagal banget. Sangat gagal total untuk melakukan golden cross dan malah terpantul lagi turun. Jadi bukan lagi dead crossnya udah di atas sana ya. Jadi ini kelanjutan lagi. Jadi nggak mampu tembus, dia terpantul oleh resisten MA50 dan 20 gabungan dan terbentuk bearish candle dengan volume yang cukup gede. Dan kebetulan kemarin market DEX itu kayaknya tutup terlebih dahulu, maka candlenya masih gantung di sini. Jadi kemungkinan kalau kita lihat tadi S&P kan turunnya jeru banget ya, turun banget. So ada kemungkinan hari Senin nanti akan mengalami bearish yang cukup signifikan ya, ada potensi. Kalau misalnya bearish, dia akan sampai kemana Pak? Ya, jadi kemungkinan dia akan coba lagi tes area support yang sebelumnya pernah dialami waktu pertama kali beberapa hari setelah terjadi invasi Rusia ke Ukraina yang pertama kali bulan Februari. So diperkirakan dia akan menuju ke level 3.200 terlebih dahulu ya. Dan kemungkinan support ini akan jebol, so sangat mungkin dia akan menuju area sekitar 13.200. Dan kemudian kalau masih breakdown lagi, kemungkinan dia akan ngetes area 12.500-an. Ini bisa jadi ya, sangat bisa jadi, apalagi kalau ditunggu dalam sebulan ke depan saya kira akan sampai kalau misalnya tekanan bearishnya masih cukup kuat. Ya, kalau kita tarik trendline di sini juga ini sudah sangat bearish. Juga trendline-nya yang dua ini juga sudah sangat downtrend. Ya, itu untuk DEX. Kemudian kita masuk ke China. Untuk China juga masih belum ada tanda-tanda kekuatan ya. Belum ada tanda-tanda kekuatan akan terjadi reversal. Oh ya, tadi saya lupa bahas candle monthly-nya ya. Nanti kita akan balik ke S&P sebentar dan Dow Jones untuk melihat monthly candle-nya. So untuk China juga masih belum ada tanda-tanda penguatan dan masih terjadi tekanan selling pressure di area support monthly ya. Jadi belum ada perbaikan dan belum ada tanda-tanda akan terjadi reversal. Kalau untuk weekly-nya kita lihat memang terjadi bentuk pin bar ya, tapi ini adalah pin bar yang kesekian kali, di mana sebelumnya pin barnya juga sudah gagal semua, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan ini juga belum. Jadi ini sepertinya mungkin bukan tipe pin bar yang akan berhasil ya. Jadi kalau kita lihat selling pressure-nya cukup tinggi dan kita lihat aja reaksinya dalam minggu depan bagaimana. Kalau misalnya bisa harga ditutup di atas resisten sekitar 13.600, ya ada kemungkinan dia akan mulai coba untuk bangkit, terutama lagi kalau misalnya dalam beberapa minggu ke depan dia bisa breakout dari resisten trendline yang ini ya. Tapi saya kira kecil sekali kemungkinannya, dan kalau kita lihat di daily-nya juga jelas sekali dari trendline resisten yang baru saja saya gambar, dia jelas-jelas mengalami rejection ya, seperti tanda panah yang pernah saya gambar ini. Ternyata benar dia mengalami kenaikan. Kemarin Hang Seng juga tiba-tiba bull sebentar
namun nggak kuat tersentuh resisten dan turun lagi, itu nanti akan kita bahas. Mirip juga dengan China, dan saat ini dia sedang di reject oleh area resisten daily yang dekat juga dengan moving average 20 ya. Ini kalau kita tarik lagi, ini kan jadi resisten, jadi biar Anda jelas ya. Ini jelas sekali merupakan area resisten horizontal, atau kita kalau mau lebih tepat mungkin sekitar sinilah. Ya, jadi sangat kecil kemungkinan untuk terjadi bull yang sangat kuat. Belum ada tanda itu. Jadi dia ada bull yang agak kuat satu, kemudian melemah dan kemudian terjadi doji ya, terjadi rejection yang kuat sekali. Dan sangat-sangat mungkin hari Senin atau dalam minggu depan juga dia akan melanjutkan arah pergerakannya ke bawah ya. Mungkin dia akan coba tes area support 12.630. Saya kira kita akan lihat dulu dan pantau terlebih dahulu apakah support ini mampu menahan atau tidak ya. Kalau misalnya mampu menahan ya dia akan terpantul naik. Ya, tapi kalau tidak maka bisa jadi akan lanjut downtrend. Itu China, kemudian kita masuk ke HSI atau Hang Seng. Ya, jadi Hang Seng seperti yang saya jelaskan kemarin, saya juga sempat share di Facebook, karena sedang berada di area support maka biasanya akan terjadi reaksi, dan ternyata benar terjadi bull yang sangat kuat sampai kemarin saya juga kena stop loss walaupun saya sudah pasang area sell di area resisten yang ada di sekitar sini ya. Namun ternyata bullishnya momentum bullishnya sangat-sangat kuat. Dan kalau kita lihat memang saat ini sudah terbentuk sedikit higher low ya, higher low. Dan apakah ini merupakan tanda bahwa Hang Seng mulai bangkit dan China ya, kita lihat aja dalam 1-2 minggu lagi. Ini masih belum bisa dikonfirmasi karena hingga saat ini dia baru sedikit naik, sudah kepentok moving average 20, sudah mulai turun lagi. Jadi kita lihat aja apakah higher low ini mampu berlanjut menjadi breaking out resisten-resisten yang ada di atasnya lagi atau tidak ya. Kalau misalnya dia lanjut naik, maka masih ada resisten yang menghadang ya di area sini. Ini merupakan resisten yang masih akan menghadang harga apabila berusaha untuk naik lagi sekitar 21.200. Ini masih ada resisten ya yang cukup berat untuk dihadang, apalagi ada MA 20 dan 50 yang ada di sini ya. Jadi masih perjalanannya masih cukup panjang, tapi mulai ada gejala naik. Namun menurut pandangan saya masih akan lebih cenderung potensi turun terjadi ya, karena kalau kita lihat indeks market global terutama Amerika itu cenderung mengalami penurunan signifikan, dan biasanya itu akan berpengaruh juga ke indeks dunia yang lain ya. Jadi kemungkinan menurut pandangan saya akan lanjut turun lagi, dan mungkin dia akan retest lagi area support yang ada di harga 19.700-an ini. Dan mungkin terjadi pertarungan yang ketat lagi di area-area sini, dan itu akan menentukan apakah support ini bisa menahan atau tidak ya. Kalau misalnya tidak, maka akan lanjut turun lebih dalam lagi. Itu untuk indeks Asia, China dan Hang Seng sedikit mengalami reversal memang daripada indeks Eropa dan Amerika ya, tapi biasanya akan terpengaruh. Kita lihat saja hari Senin dan dalam minggu depan ya, kita sudah tahu area-area support dan resistennya. Oke, kita akan lanjut lagi ke IHSG. IHSG kita lihat dulu chartnya secara monthly ya, secara monthly supaya tidak lupa ya. Secara monthly sudah mulai ada koreksi ya, ekornya cukup panjang, hampir setengah dari body ya kalau untuk bulan ini. Dan kalau kita lihat weekly-nya juga, candle-nya sudah mulai terbentuk candle yang tidak sekuat minggu-minggu sebelumnya. Jadi belum ada lagi pantulan lebih lanjut. Namun bukan tidak mungkin setelah nanti market buka lagi setelah libur lebaran, bisa aja nanti masih lanjut uptrend ya. Jadi kita belum bisa menilai terlalu dalam.
Yang jelas saat ini sedang ditutup di area yang masih di sekitaran all time high ya. Dan kalau kita lihat secara daily kemarin, IHSG masih ditutup di area yang cukup kuat walaupun terpantul oleh resisten yang ada di harga 7.250 ya. Dan biasanya kalau terkena resisten seperti yang saya selalu bilang akan terjadi reaksi ya, entah itu terlepas reaksinya besar atau kecil, namun reaksi itu pasti terjadi dan dia sudah mulai sedikit ada pressure, selling pressure ya. Jadi biasanya kalau misalnya besok Senin tidak libur, maka ini candle modelnya kayak gini cenderung IHSG akan mengalami koreksi lanjutan untuk turun ya. Jadi kalau kita gambar biasanya mungkin nanti market buka akan terjadi penurunan. Ya moga-moga aja saat libur sudah selesai itu indeks global atau market global tidak terlalu bearish. Jadi tidak terpengaruh ya. Jadi saya kira itu ya. Tadi saya janji untuk lihatin ini. Indeks Amerika secara monthly ya. Ya, kalau kita lihat secara monthly-nya juga itu sangat-sangat bearish bulan ini. Dan dia sudah ngetes moving average 50 monthly ini kesekian kalinya 1, 2, 3. So sangat mungkin menurut pandangan saya akan breakdown moving average 50 ini dan segera menuju ke area support yang tadi saya jelaskan 32.000 atau 32.115. Kalau kita lihat S&P ini karena nanti monthly-nya kita belum bahas, itu juga sama ya, sangat-sangat very bearish dengan volume yang lumayan merah. Dan sudah ngetes moving average 50 juga sama ketiga kalinya ya. Jadi ini sangat-sangat mungkin untuk lanjut setelah mentok ke bawah, dan yang agak serem bisa jadi ya, ini karena ini support monthly. Sangat mungkin dalam bulan depan kalau harga nggak kuat ya, itu bisa sampai ke 33.887. Dan kemudian kita lihat DE40 ya. DE40 secara monthly juga mirip, belum ada tanda-tanda penguatan sama sekali. Bearish engulfing yang kuat, kemudian doji ya, setelah ada reversal sedikit kemudian langsung dia loyo lagi, dan ini sangat mungkin dia akan mencoba ngetes area support 13.197 atau 12.469. Ya ini sangat mungkin. Jadi ini support monthly-nya sudah akan dijebol ya. Jadi kalau misalnya jebol, dia akan segera ke support berikutnya yaitu 13.197 atau 12.500. Saya bahkan berpandangan mungkin sekali kalau misalnya lanjut ya, itu bisa sampai ke 11.500. Cuman kita nggak bahas itu dulu. Kita lihat aja dalam hari-hari dan seminggu yang ke depan bagaimana. Kita akan pantau week by week ya. Kalau kita lihat China, tadi China sudah ya, nggak apa-apa kita lihat aja sedikit lagi yang monthly. Jadi kalau secara daily-nya tadi dan weekly udah saya jelasin. Nah, secara monthly-nya juga belum ada tanda-tanda kekuatan yang signifikan ya. Jadi merah. So mungkin dia baru akan mantul setelah menyentuh support 12.630 atau bahkan 12.000 lebih atau 11.000 lebih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk video pembahasan market global seminggu yang datang. Walaupun saat ini di Indo sedang libur lebaran, tapi market global tidak mengenal libur lebaran ya, jadi masih akan tetap jalan. So bagi Anda trader indeks, terutama US dan Eropa, dan juga trader indeks Asia, Hang Seng, China dan lain-lain, saya kira yang saya sampaikan ini akan bermanfaat bagi Anda untuk mengambil keputusan ya, dimana kemungkinan besar keputusan yang lebih baik untuk minggu yang akan datang adalah mencari posisi sell kalau menurut saya, kecuali kalau tiba-tiba terjadi reversal yang signifikan, tapi saya kira kemungkinan kecil banget. Jadi saya kira itu saja yang saya sampaikan teman-teman untuk video kali ini, semoga boleh bermanfaat bagi Anda dan semoga memperbesar probabilitas Anda dalam trading minggu depan. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih sudah nonton dan salam profit, happy holiday.